Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan equilibrium. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas Ekonomi Mikro dari kelas M10 Universitas Islam Malang. Oke, yang pertama adalah materi tentang permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Bisa kita amati, berikut adalah kurva permintaan. Jadi, semakin murah atau semakin rendah harga barang, pasti permintaan akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila harga barang akan naik atau lebih mahal, pasti permintaannya lebih sedikit. Selanjutnya adalah faktor permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Karena permintaan itu definisi dari segi pembeli, di harga barang tersebut pasti pembeli akan memilih yang lebih murah. Dan juga jika barang murah, pasti permintaannya akan tinggi. Yang kedua adalah pendapatan. Sama dengan pemasukan kita, kalau masyarakat punya pendapatan yang banyak atau lebih baik, pasti permintaan akan tinggi. Yang ketiga adalah harga substitusi dan komplementer. Yang pertama itu substitusi. Jadi substitusi itu keadaan di mana ada dua barang tapi fungsinya sama dengan harga yang berbeda. Contohnya ballpoint sama pensil. Ballpoint dengan harga 6.000, pensil dengan harga 3.000. Fungsinya sama untuk mencatat, tetapi konsumen pasti akan memilih pensil soalnya harganya lebih murah. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah komplementer. Kalau komplementer ini adalah dua barang yang saling melengkapi. Maksudnya kalau nggak beli dua-duanya, barang tersebut tidak atau kurang baik fungsinya. Yang keempat adalah selera. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Faktor padat atau sepinya penduduk juga berpengaruh di permintaan. Ibaratkan saja ada dua toko, yang satu berjualan di kota atau letaknya strategis dengan jumlah penduduk yang memadai, dan juga toko yang kedua buka di pelosok desa atau pedalaman yang penduduknya kurang padat. Pasti faktor permintaan lebih banyak di yang perkotaan tersebut. Selanjutnya adalah prediksi harga di masa depan. Contohnya di era coronavirus atau COVID-19 ini, keadaan masker sangat langka. Untuk itu, masyarakat akan menyetok masker dengan banyak dan nanti akan dijual dengan harga yang mahal. Terus yang selanjutnya adalah promosi. Promosi menarik atau tidaknya promosi tersebut pasti akan sangat mempengaruhi terhadap permintaan. Selanjutnya adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yaitu barang yang selalu akan ada, jadi selalu akan dibeli oleh masyarakat. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita memerlukan beras untuk makan. Yang selanjutnya adalah materi tentang penawaran. Definisi penawaran sendiri yaitu sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi konsep penawaran ini lebih tepatnya definisi dari sudut penjual. Selanjutnya adalah faktor penawaran. Yang pertama yaitu harga barang. Karena kita didefinisi dari sudut pandang penjual, pasti penjual akan menginginkan untung yang lebih tinggi. Jadi akan lebih mengutamakan barang-barang yang dengan harga tinggi. Selanjutnya yaitu barang atau harga substitusi komplementer. Yang pertama substitusi. Seperti yang dijelaskan tadi, substitusi adalah keadaan di mana ada dua barang tapi fungsinya sama.
Contoh ballpoint sama pensil, sama-sama untuk menulis, ballpoint harga 6.000 dan pensil harga 3.000. Pasti penjual akan lebih mengutamakan yang harga 6.000 tersebut. Terus selanjutnya adalah faktor produksi. Faktor produksi ada berbagai macam, seperti halnya tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Apabila sumber daya alamnya itu sangat langka, yang dijual barang langka, pasti harganya akan lebih mahal. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi meliputi sewa, gaji, asuransi, dan bahan baku. Seperti tadi, apabila bahan baku yang dibutuhkan itu harganya mahal atau sedikit langka, pasti harga barang tersebut akan lebih mahal. Selanjutnya adalah teknologi atau proses. Teknologi atau proses ini mencakup lama waktu produksi, lama ataukah sebentar. Biasanya kalau produksi dengan jangka waktu yang lama atau membutuhkan proses yang lebih banyak, biasanya harganya akan lebih mahal. Selanjutnya adalah jumlah pesaing atau produsen. Apabila di suatu daerah tersebut pesaing atau produsennya sangat banyak, pasti jumlah penawarannya juga akan lebih banyak, dan juga sebaliknya. Selanjutnya adalah tujuan. Seorang penjual pasti akan memikirkan tujuan atau tujuan laba. Di sini kami membaginya menjadi dua tujuan, yaitu profit atau keuntungan dan juga benefit atau berbagi. Yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Suatu kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap harga pasar atau harga penawaran. Terkadang pemerintah menetapkan atau membatasi produksi suatu barang. Selanjutnya adalah equilibrium. Equilibrium adalah keadaan di mana kekuatan yang saling mempengaruhi berada dalam keadaan yang saling seimbang, sehingga tidak ada kecenderungan atau indikasi berubah. Jadi, equilibrium ini di mana harga permintaan dan penawaran itu seimbang. Faktor-faktor equilibrium. Yang pertama yaitu permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua adalah tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga adalah pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat adalah produsen mengetahui selera konsumen. Dan yang terakhir adalah penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. Selanjutnya adalah cara menghitung keseimbangan pasar. Di sini sudah ada soal yang menyatakan tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya, QD sama dengan 40 min 2P, dan fungsi penawaran PS Q plus 5 berdasarkan data di atas tentukan harga keseimbangannya. Berikut pembahasannya. Equilibrium, rumusnya itu adalah QD sama dengan QS. Sedangkan di soal tadi QD sama dengan 40 min 2P dan PS sama dengan Q plus 5. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengganti PS menjadi QS. Langkahnya yaitu kita uraikan dulu. P min 5 sama dengan Q. Jadi Q-nya, QS-nya itu sama dengan P min 5. Terus langkah yang kedua, menggunakan rumus QD sama dengan QS. 40 min 2P sama dengan P min 5. Kemudian kita kelompokkan terlebih dahulu bilangan dan hurufnya. Jadi 40 karena 5 pindah ruas, maka akan menjadi positif. Selanjutnya P sama dengan plus 2P. Karena min 2P pindah ruas akan menjadi plus. Setelah itu
Dioperasikan, 40 ditambah 5 sama dengan 45, P sama dengan 2P sama dengan 3P. Jadi P sama dengan 45 dibagi 3, P sama dengan 15. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari Q. Kita bisa menggunakan yang QD ataupun QS untuk rumusnya. Jadi yang pertama kita menggunakan yang QS terlebih dahulu. Q sama dengan P min 5. Jadi kita tinggal masukkan P sama dengan 15 dikurang atau min 5 sama dengan 10. Jadi Q sama dengan 10. Selanjutnya kita pakai yang QD. Q sama dengan 40 min 2P. 40 min 2 kita masukkan saja P nya tadi 15. Jadi 40 dikurangi 30. 30 dari mana? Dari 2 dikali 15 sama dengan 10. Jadi diperoleh harga keseimbangan yaitu P sama dengan 15 dan Q sama dengan 10. Oke teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.